Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Misi, Bu. Iya, Ya. silakan masuk. Ya, Ayo, silakan duduk. Ya. iya ini. Oke, sudah nyaman duduknya? Sudah. Sudah ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini tadi dari mana? Habis dari kelas Habis dari kelas. Oh, tadi di kelas pelajaran apa? pelajaran sosiologi. Oh, sosiologi. Di Ayu ini kelas 11 IPS ya? Kelas 12. Oh iya, 12 IPS. Maaf Ibu lupa ya. Oke, 12 IPS. Sosiologi tadi sulit atau enggak? Enggak seru. Emang saya suka sosiologi. Oh, suka sosiologi. Kenapa kok suka sosiologi? Ya enak aja. Pelajarannya itu mudah diserap gitu. Terus gurunya yang menjelaskan juga enak. Oh, gurunya juga enak. Siapa yang ngajar? Pak Chan. Oh, Pak Chan. Baik-baik. Emang suka ya kalau yang menjelaskan materinya itu Pak Chan? Iya, lebih nyambung aja. Oh, lebih Kan nyambung. langsung ke kasus ini, kasus itu. Oh, belajar kasus-kasus Ya juga. Pak, di masyarakat. Oh. Langsung masuk ke teori teori mapelnya. Oh, teori-teori. Banyak teorinya ya. Ya. Berarti kalau suka sama pelajaran sosiologi berarti cocok banget di IPS ya. Iya emang. Cocok banget. Selain sosiologi, ada kesukaan lain nggak? Nggak ada sih ya. Lainnya biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa aja, standar. Yang paling suka emang pendidikan sosiologi. Ya sosiologinya. Ya sama aja sih. Sama aja. Oh. Ya Tadi maksudnya katanya suka. pelajaran sosiologi aja gitu. Oh, oke. Sukanya sosiologi aja. Yang lain, mata pelajaran yang lain itu biasa aja gitu ya. Apa sih yang bikin menarik di sosiologi? Apa ya? Kayak kan kondisi di kelas kayak pas menjelaskan gitu. Terus aku kan suka nyatet. Nah itu mesti nyatet poin-poin penting yang dijelaskan sama Pak Chan itu. Oke, suka mencatat poin penting. Iya. Ya setiap mulai dari teori yang dibahas itu. Oke. Seru sekali ya sepertinya di sosiologi ya. Iya, kadang kan juga nggak di kelas aja, kadang kelasing apa sih? Itu loh, outing kelas. Oh, kelasnya ini keluar kelas, outdoor kelas gitu ya? Iya, kadang kan diajak jalan-jalan ke alun-alun kemana gitu bareng-bareng satu kelas. Seru Sama Pak Chan. Diajak jalan-jalan. Mm-mm. Oke, seru sekali ya Ya, pelajaran makanya sosiologi. itu. Ya nggak teori aja, jadi ya langsung di lingkungannya. Oke, baik. Sebelumnya apa sudah kenal dengan Ibu? Ya sudah. Sudah ya, oke. Nama Ibu Yusni Maulida, nanti bisa dipanggil Ibu Yusni aja nanti ya. Oke. Iya. Ini betul dengan De Ayu ya? Iya betul. Kelas 12 IPS kan ya? Iya 12. Oke, betul kelas Mau 12. lulus ini. Oh, betul mau lulus sudah kelas 12. Sudah kelas akhir gitu ya. Iya. Baik, sudah tahu sebelumnya agenda hari ini kita akan melakukan konseling ya, karena sudah menghubungi Ibu dan juga sudah mengisi daftar hadir. Ya sudah tadi di HP. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Di sini Ibu berperan sebagai konselor dan juga De Ayu ini berperan sebagai konseli. Nantinya Ibu akan memfasilitasi De Ayu untuk menceritakan segala permasalahannya untuk kita selesaikan bersama-sama. Kemudian untuk Ayu nggak usah sungkan, bisa leluasa dan secara terbuka menceritakan permasalahannya agar untuk hal-hal yang pribadi juga tidak masalah untuk menceritakan hal-hal yang mengganjal selama ini. Ibu jamin untuk kerahasiaannya. Mbak De Ayu nggak usah sungkan seperti itu ya. Iya. Oke, untuk sesi konseling kita pada hari ini akan berlangsung selama 40 menit. Apakah cukup? Sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup ya, insya Allah. Baik, dari penjelasan Ibu tadi apakah bisa dipahami? Bisa ya. Apakah sudah siap mengikuti sesi konseling? Sudah. Oke, sudah siap ya. Baik,
keresahan dari Di Ayu? Ya ini kan habis ini mau ujian ujian sekolah, ujian tulis, terus sama ujian praktek. Ya saya kalau ujian tulis itu ya gampang lah, masih bisa mikir. Tapi kan saya tuh orangnya kayak introvert gitu kan. Terus kalau pas ujian praktek kan pasti bareng-bareng gitu sama temen-temen praktek, kayak misal mapel bahasa Indonesia kan ada monolog, terus bahasa Inggris itu dialog interview gitu kan. Jadi kan saya kayak kayak nggak nyaman aja, soalnya kan dilihat semua orang, kayak malah gugup gitu, terus kayak takut juga. Terus pas bahasa Inggris itu ngomongnya kayak terbata-bata, terus latihan berhari-hari, tapi pas hari H itu ya udah terlanjur terbata-bata, soalnya kan dilihat guru juri yang menilai itu. Jadi ya gitu kayak nervous aja gitu, gak pede gitu dilihat semua orang. Makanya saya lebih suka ujian tulis, kayak kan tulis ada esainya terus sama diambil udah. Kalau praktek sih gak terlalu ya, tapi ya gimana, demi kelulusan ya saya lakukan itu. Oke, nah Ayu ini lebih suka ujian yang tulis, yang esai gitu daripada ujian praktek. Kalau ujian praktek ini takut karena jurinya tegang tadi ya, terus nggak biasa. Semua orang kayak gak pede. Nggak pede juga, baik. Malu juga. Oke, itu untuk ujian prakteknya itu langsung bicara di depan kelas. Ya kalau monolog kan cuma satu orang aja, itu mempraktekkan adegan apa gitu loh, kayak misal kan diliatin YouTube, nah itu cuma menirukan bawa properti sendiri, terus naskahnya harus hafal, terus harus meragakannya gitu loh kok. Kan dilihat itu satu kelas gantian, yang absen 1 sampai berapa gitu. Tapi kan ya namanya maju kan ya sama properti banyak, terus kan kadang lupa dialognya itu apa, sampai bingung sendiri gitu pas monolog. Kalau pas bahasa Inggris kan berdua, nggak sendirian, soalnya kan dialog interview masih bisa dibantu lah gitu. Baik, Mbak Ayu ini takutnya ketika monolog sendirian memperagakan di depannya. Kalau dengan orang lain tentu nervousnya berkurang. Iya, ya kan mestinya ada temennya gitu loh. Kalau pas bahasa Inggris kan berdua soalnya dialog. Jadi ya udah, meskipun ada salah kayak bisa nyantai aja, mesti bisa diulang, kayak kadang jadinya juga bantu, kurang ini gitu. Baik, Mbak Ayu ini ya takut ketika berhadapan dengan juri. Iya, dan kayak juga banyak orang gitu, banyak orang kayak gugup dilihatin banyak orang ya. Iya emang. Oke, baik. Apa yang membuat Mbak Ayu ini gugup ketika tampil di depan? Tahu ya, saya tuh kayak nggak tahu, pas maju di depan itu kan harus menghadap depan gitu kan dilihatin itu, saya tuh malah nggak fokus kalau dilihatin gitu loh, sampai gugup sendiri, terus nggak tahu, terus tiba-tiba nervous, akhirnya buat salah gitu pas monolog. Terus adegannya itu saya juga lupa, malah ngulang katanya, sampai kata jurinya itu suruh ngulang, kan waktunya cuma di timer cuma berapa menit, nah itu banyak yang salah, terus gimana gitu kan, terus akhirnya aku ngulang sampai akhir. Oke. Jadi kayak banyak ngeblanknya gitu loh, banyak pas blank. meragakan gitu, sama dialognya juga lupa, sampai lupa. Ya bingung sendiri, sama kan banyak properti, lupa bagian mana gitu. Baik, Mbak Ayu ini kalau tampil di depan banyak umum, dilihatin banyak orang ini jadi semakin takut, semakin gugup. Iya, kayak tiba-tiba nervous aja. Tiba-tiba nervous, ngeblank, akhirnya lupa dialognya, lupa gerakannya waktu ujian praktek. Iya, pas monolog. Sebelum ujian praktek, apa Mbak Ayu sudah mempersiapkan? Sudah latihan juga di rumah. Udah kan lihat di YouTube, terus apa ngafalin dialognya, terus ya praktek berkali-kali gerakannya, terus kayak properti yang kurang apa aja diingat-ingat gitu. Nah tapi pas tampil tuh beda gitu loh, kayak kayak malah gak jadi gitu, berantakan semua. Baik, berantakan semua waktu tampil, tidak sesuai dengan apa yang dilatih begitu. Iya. Kemudian apa yang Mbak Ayu bayangkan ketika tampil di depan? Apa yang ingin respon dari teman-teman, apa yang diinginkan dari Mbak Ayu?
kayak responnya tuh ya udah diem aja gitu loh. Enggak, teman-teman saya tuh kan kayak lihat saya tuh kayak gimana gitu loh, kayak padahal ada yang senyum, jadi kan aku kayak apa sih, apa yang lucu, jadi kan aku juga malu, kayak malah nervusnya aku malah makin tinggi gitu loh, malah wis gak benar-benar gak fokus gitu loh kan dilihat. Terus ada yang ngomong sendiri kayak bisik-bisik gitu kan, terus ada yang ketawa lihat saya, aduh apa sih bener, jadi kan malah makin malu gitu loh, kayak apa sih Baik, dilihatin dengan teman, kemudian teman ada yang senyum, akhirnya ada reaksi dari teman-teman, akhirnya Mbak Ayu ini semakin takut dan semakin gugup untuk tampil di depan. Iya. Baik, Mbak Ayu ujian tadi takut dan gugup waktu menghadapi ujian praktek langsung tampil di depan. Iya. Waktu saat Mbak Ayu ini gugup dan praktek, bagaimana perasaan Mbak Ayu waktu melakukan kesalahan? Nggak enak aja, terus saya cuma dilihat Juli dia yang nilai, aduh gimana nanti nilaiku kalau nggak lulus gimana, udah kebayang sampai situ, jadi kayak aduh gimana itu, aku ikut bingung sendiri kan, tadi bagian tek ulang, jadi aku ngulang-ulang sendiri gitu loh, ngulang sendiri bagian yang belum aku lakukan tadi. Terus gurunya kalau punya udah waktunya habis gitu, tapi itu udah ke adegan terakhir, cuma kayak terbata-bata itu loh, kepotong jadi ya aduh ya apa sih nggak tahu gimana, aduh wis udah nggak tahu, wis udah bingung, wis ya udahlah, udah terlanjur apa gitu akhirnya, ya udah akhirnya selesai, udah wis lega, wis gak mikirin apa-apa lagi. Oke, baik, dari kejadian tersebut apakah Mbak Ayu merasa terus kepikiran akan kejadian tadi? Iya sih, benar-benar kepikiran ya, soalnya kan ngaruh ke nilai saya kan, itu kalau praktik kan individu, terus sama ujian tulis kan juga itu hasil kerjaan saya sendiri, mesti nggak satu tim gitu, kecuali kalau rujukan satu tim satu kelas, itu kan saya ngaruh kayak sampai di rumah itu kayak malam itu masih overthinking, waduh ya apa maksudnya bagaimana nilai saya nanti hasilnya dengan saya tadi terpotong-potong kayak gitu, wis aduh berantakan gak karuan gitu loh kan, sama kan dilihat semua orang, aku jadi pikiran aduh tadi wis diliatin terus gak beres, terus berantakan semua, wis aduh wis kacau balau gitu loh. Oke, baik, Mbak Ayu merasa gagal dan merasa rendah diri karena penampilannya buruk itu tadi ya? Iya, tapi ya udahlah, udah terlanjur juga kan, nggak bisa diulang, cuma satu kali kesempatan gitu. Apakah teman-teman yang lain penampilannya juga ada yang bagus atau ada yang kurang? Ada yang bagus ya, juga ada yang kurang dikit-dikit, tapi ya sama semua lah, kayak masih terbata-bata, terus kadang dialognya salah, terus pergerakannya kayak salah, kayak dialognya tuh nggak sesuai sama yang di video, terus propertinya juga ada yang kurang, sama aja semua. Cuma ya gitu, cuma beda orang aja, ada yang nervous, ada yang enggak, ada yang udah beda, emang dia itu kayak bisa acting gitu loh, kayak bisa acting pas monolog, ya udah ada yang gitu, ada yang bagus, enggak, sama aja lah semua, rata-rata gitu kelas saya. Oke, baik, Mbak Ayu tadi mengatakan kalau sama ada yang memang salah dan terbata-bata waktu tampil dan juga melakukan kesalahan seperti itu ya. Iya. Baik, kemudian dari teman-teman melihat penampilan teman-teman Mbak Ayu yang lain yang juga melakukan kesalahan, apakah Mbak Ayu tetap merasa paling gagal di antara teman-teman yang lain? Ya gimana ya Bu ya, saya kayak merasa paling buruk, soalnya yang paling banyak bikin kesalahan, kayak ngomongnya bata-bata, terus gerakannya kayak salah semua, kayak bingung mau ngapain gitu, gak tahu. Kalau lainnya kan kesalahan cuma sedikit-sedikit, lupa, terus bisa diulang, ingat lagi, gini langsung kayak cepet aja selesai gitu, banyak selesai, gantian sampai seterusnya, terus udah selesai kelas saya. Jadi kayak pas lihat itu aku kayak batin dulu, aku kok tadi nggak kayak itu gitu loh, nggak kayak dia mesti kayak kan ada yang ambil videonya sama, ada yang beda cerita. Kalau ada yang sama kan pasti propertinya sama. Kadang aku juga tadi pas tampil pinjem kurang properti gitu, tadi ada yang bagus pas ya cerita itu, jadi kok
ngerasa kok aku nggak semulus itu, nggak kayak temenku pas tampil kayak nggak nervous, nggak banyak bikin kesalahan, cuma dikit-dikit aja. Baik, Mbak Ayu ini merasa gagal dan merasa jelek penampilannya dibanding dengan teman-teman yang lain. Iya. Baik, Mbak Ayu merasa gagal ya, merasa dirinya Iya. gagal sepenuhnya karena penampilan Mbak Ayu ini merasa yang paling buruk dan paling jelek di antara yang lain temannya. Iya. Baik, Mbak, karena penampilan Mbak Ayu yang kurang dan melakukan kesalahan tadi, Mbak Ayu merasa gagal sepenuhnya dan merasa penampilannya itu yang paling jelek di antara teman-teman yang lain. Iya. Seperti itu ya. Oke. Apakah ada hal yang bisa membuktikan bahwa penampilannya Mbak Ayu ini paling buruk di antara yang lain? Kalau saya rasa sendiri ada ya, kan saya yang melakukan ya. Kayak penampilannya tuh aku terlalu agak lama sedikit gitu loh, terus kayak melebihi waktu sampai sama jurinya tuh udah di cut gitu loh, dipotong, udah waktunya udah selesai gitu, sampai waktunya habis. Kan kadang ada yang masih bisa 1 menit 2 menit, kadang kan yang cepet gitu, kadang 30 detik 1 menit setengah gitu. Aku sampai waktunya habis itu masih mau close gitu loh, close ending, terus sama gurunya wes udah di stop gitu. Jadi waktunya kayak lama, soalnya kan tadi udah take ulang banyak yang bikin salah gitu. Ya saya rasa gitu sih, tapi kalau ya orang lain kan nggak tahu pendapatnya gitu. Oke, baik, Mbak Ayu sampai di-cut tadi ya karena terlalu lama dan banyak melakukan kesalahan. Iya. Untuk teman yang lain, apakah ada yang sama? Mungkin ada, cuma salahnya cuma sedikit, terus sisa waktunya masih ada, mungkin 10 detik, mungkin 30 detik, 20 detik, mungkin ya paling akhir paling 10 detik, 5 detik, kadang 1 menit. Itu udah termasuk standar sih, segitu waktunya, nyisa waktu buat tampil. Baik, tapi merasa paling gagal karena waktunya juga sampai dihentikan oleh juri ya ketika tampil di depan. Merasa paling gagal dan juga merasa paling jelek penampilannya. Tapi apakah logis hanya karena Mbak Ayu membuat kesalahan kemudian menganggap bahwa penampilannya itu paling jelek? Ya gimana ya, kan itu buat nilai sih, saya mau yang mulus gitu loh, nggak ada kesalahan, kayak biar bagus aja gitu loh, pas dilihat nggak yang buat kesalahan gitu, yang kata-kata ini lupa ini sampai bingung sendiri gitu. Jadi kan ya saya rasa sendiri juga jelek gitu. Oke, Mbak Ayu mengatakan ingin penampilannya ini mulus sempurna gitu ya, tidak ada kesalahan. Tapi apakah logis bahwa setiap orang itu tidak melakukan kesalahan di dalam hidupnya? Ya sebenarnya nggak logis sih Bu, soalnya kan saya yang banyak bikin kesalahan, ya saya maunya nggak ada kesalahan gitu loh, biar perfect, biar nilainya juga maksimal gitu loh, kan soalnya ngaruh ke nilai juga. Baik, Mbak Ayu ingin semuanya itu perfect, biar nilainya juga maksimal, itu bagus. Tapi apakah dengan melakukan kesalahan itu berarti usaha Mbak Ayu ini semuanya itu gagal? Enggak. Ya saya merasa gagal, cuma kan ya dipikir-pikir lagi ya namanya praktek itu kan ya juga ada latihan. Saya lihat dari usahanya ya emang banyak gitu loh, emang juga sulit, tapi ya mau gimana lagi, kan usaha itu juga nggak sesuai sama hasilnya gitu kan, kadang hasilnya kan nggak sesuai sama apa yang kita lakukan gitu. Baik, Mbak Ayu ini merasa harus menuntut dirinya untuk sempurna dan sudah pahamkan tadi bahwa setiap orang itu pasti juga punya kesalahan. Iya. Apakah Mbak Ayu pernah menemui di kehidupan seseorang itu jalannya selalu mulus dan selalu sempurna, tidak melakukan kesalahan? Ya mungkin ya cuma
beberapa orang yang hidupnya mulus, kayak nyaman, aman, tentram, itu nggak bikin kesalahan, kayak sempurna gitu hidupnya. Tapi kan ya namanya manusia ya gimana, kayak pasti ya dari beberapa orang itu ya makin banyak orang yang bikin kesalahan gitu kan. Jadi saya ya merasa juga sadar diri juga gitu. Pasti ya semua orang pasti pernah bikin kesalahan, cuma ya kayak apa ya, aku nggak kelihatan aja. Baik, Mbak Ayu sudah tahu ya dan sudah paham bahwa setiap orang itu pasti membuat kesalahan. Tidak ada yang jalan hidupnya selalu mulus, tidak pernah ditemui tidak adanya kesalahan. Pasti setiap orang itu memiliki kesalahan, membuat kesalahan. Baik, karena kemudian Mbak Ayu ini sudah paham bahwa setiap orang itu pastinya akan membuat kesalahan. Apakah Mbak Ayu tetap merasa gagal setelah melakukan kesalahan waktu tampil di ujian praktik itu tadi? Kalau saya rasa pikir, sudah saya pikir ulang-ulang gitu kan, setiap orang bikin kesalahan. Terus saya juga udah nggak merasa nggak merasa gagal lagi, kayak ya udah itu buat pelajaran aja, buat pengalaman. Oh berarti saya harus mungkin kurang usaha apa kurang gimana gitu. Jadi buat motivasi aja, buat evaluasi. Oh selanjutnya itu harus kayak gini gitu. Mungkin kalau praktek lagi, tapi kan ya di sini udah lulus ya, saya ya harus mikirkan yang lain juga gitu. Setelah lulus dari sini, pokoknya sebelum lulus dari sini harus melakukan yang terbaik gitu loh. Buat lancar aja, buat lulus gitu, biar semuanya itu beres gitu loh, nggak ada yang tugas kayak tinggal kurang ini kurang lengkap, kurang ini gitu, biar lancar semua beres gitu. Meskipun ya banyak kesalahan, ngulang-ngulang terus, tapi ya gimana, namanya juga proses. Mau lulus kan juga nggak gampang. Terus kan gurunya juga, tergantung gurunya kasih nilai kan berapa, karena yang ada remedi, kadang ujian tulis gini, kurang ini. Jadi ya udah dijalanin aja pas masa-masa kelas 12 ini mau lulus SMA gitu. Baik, Mbak Ayu ini sudah tahu ya bahwa sudah menerima bahwa setiap orang itu pasti memiliki kesalahan, dan juga nantinya akan bahwa usaha itu sudah diusahakan semaksimal mungkin, akan tetapi hasilnya itu memang masih kurang dan akan berusaha ke depannya. Dan juga tidak terlalu memikirkan hasilnya tadi, dan hanya berharap semoga Ya biar lancar, udah selesai semua gitu loh, udah lulus gitu. Iya, semoga lulus dan juga mata pelajarannya semuanya ini nilainya maksimal semua ya, berharap seperti itu. Mbak Ayu, waktu sebelum ujian itu apa sudah mempersiapkan dengan baik? Sudah belajar juga, udah belajar dari rumah. Terus pas di sekolah kan datang pagi, kadang berangkat pagi gitu. Terus di sekolah yang ulang lagi, kayak ingat poin-poin penting. Pas yang saya baca semalam tadi, poin penting, takutnya kan nanti keluar pas ujian gitu kan. Jadi saya ingat lagi. Udah sih gitu aja. Kayak nggak yang terlalu belajar keras itu, enggak sih. Oke, tetapi Mbak Ayu kan tetap belajar berulang-ulang. Berarti Mbak Ayu berharap bahwa nilainya itu sempurna. Ya meskipun hasilnya kayak ya kecewa sih iya, tapi ya udah gimana, emang hasilnya kayak gitu udah terlanjur. Yang penting udah usaha, apapun hasilnya sesuai nggak sesuai ya itu urusan nanti gitu. Bisa diperbaiki juga. Baik, Mbak Ayu sudah paham bahwa Mbak Ayu ini ingin nilainya itu sempurna, ingin maksimal. Namun usaha tetap diusahakan sebaik mungkin, tetapi hasilnya mengecewakan itu tidak apa-apa. Yang penting sudah diusahakan terbaik gitu. Meskipun ya nggak maksimal ya mungkin ya ada rata-rata, mungkin ada di atas rata-rata. Maksudnya nggak sampai di bawah rata-rata gitu loh. Meskipun udah diperbaiki ya
emang hasilnya segitu ya udah, emang itu kemampuan saya emang segitu, jadi nggak bisa diubah-ubah harus segini gitu ya, nggak bisa kan, namanya kemampuan orang kan ya beda-beda gitu, udah emang segitu udah. Oke, bagus sekali Mbak Ayu sudah paham bahwa kemampuan masing-masing orang ini berbeda, kemudian sudah menerima diri bahwa memang kemampuan saya ini lemah di bidang itu dan akan diusahakan sebaik mungkin. Tadi sudah berlatih, akan tetapi ya tetap hasilnya masih kurang, seperti itu ya. Iya. Baik, tadi dikatakan waktu ujian praktek itu Mbak Ayu gugup ketika melihat teman-teman ya. Iya. Apa yang di pikiran Mbak Ayu yang membuat merasa bahwa teman-teman ini menakutkan? Nggak menakutkan sih, kayak kan diliatin gitu, kayak tertawa semua, kayak apa yang lucu gitu, berarti kayak apa ya, rasanya nggak enak aja itu di hati, kayak malah nggak fokus, terus bikin ngeblank gitu kan, terus saya sendiri kan malu kalau diliatin itu, emang mana ya, emang dari diri sendiri sih kayak gitu. Meskipun ya kalau diliatin ya kayak ya kadang kan kalau namanya ujian berarti kan serius, kayak liatnya serius terus ada yang ketawa, terus jadi pandangannya kan saya kemana-mana gitu, kayak malah bikin nggak fokus gitu kalau diliatin gitu. Oke, nggak fokus kalau diliatin, terus ada yang ketawa juga dari respon dari teman ya waktu ujian praktek itu, akhirnya bikin kesalahan. Iya. Baik, apa yang diharapkan Mbak Ayu dari reaksi teman-teman tadi? Nah, saya harapkan sih ya kayak biasa aja, nggak usah yang ketawa gitu loh, nggak usah yang ketawa, soalnya kayak malah ganggu fokus saya gitu loh, mesti kayak mau ngomong apa, terus mau gerakannya itu mau habis ini mau ngapain gitu kan, biar saya tuh pas ujian praktek tuh biar tetap fokus gitu loh, terus sedang selesai udah, terus sedang mari gitu loh, maksudnya udah langsung next selanjutnya setelah saya gitu, kayak nggak usah ngeliatin gitu loh, maksudnya nggak usah, walaupun ngeliatin ya nggak usah ketawa gitu loh, kayak ngapain gitu loh, apa yang lucu gitu loh, jadi kan saya juga merasa kayak gimana gitu diliatin sama ketawa, kayak ya udah gitu malah nggak fokus gitu loh, ngeblank sendiri. Apa yang tindakan dari teman-teman itu adalah tindakan dari orang lain? Apakah Mbak Ayu bisa mengontrol tindakan orang lain? Ya nggak bisa ya, tapi ya gimana, itu kan kayak ngefek ke diri saya gitu kan, tapi kan saya juga nggak bisa mengendalikan apa yang mereka lakukan. Jadi ya saya itu ya emang nervousan gitu loh, tapi ya udahlah, kayak berusaha semaksimal mungkin, meskipun itu berulang-ulang sampai selesai semua, terus kayak lainnya itu kayak cepet, mungkin masih sisa waktunya, terus saya kayak ya udahlah, namanya orang kan juga beda, maksudnya prosesnya pas ujian praktek, meskipun saya ya kayak malu gitu kan, nervous, terus kan orang lain kayak berbicara sendiri, kadang ada yang nggak ngeliatin, kadang ada yang ngeliatin sambil tawa, terus gurunya itu juga ngeliatinnya itu kayak tajam gitu kan, kayak perhatiin banget, jadi kan saya juga gimana itu di hadapan guru kok seperti ini, kok saya buat kesalahan gitu kan, ngulang ya, saya tuh berusaha keras untuk mengingat apa yang saya latihan selama ini kan buat praktek, ya udahlah pokoknya meskipun buat kesalahan ya semaksimal mungkin ku harus beres, tag videonya tuh tag adegannya tuh sampai akhir harus beres, meskipun ya ulang-ulang, ya udah namanya proses pas ujian praktekku, ya udah mau gimana lagi, udah terlanjur buat kesalahan, terus kan pasti ya malu ya buat kesalahan, terus ya udah pokoknya harus selesai sampai akhir, meskipun lama apa yang penting udah itu buat nyelesain ini biar selesai. Oke, Mbak Ayu, bagus sekali ya. Mbak Ayu ini tahu bahwa konsekuensinya ketika melakukan kesalahan itu akan dinilai seperti apa dengan juri, melakukan kesalahan tag ulang lagi. Tapi teman-teman ada yang cepat gitu ya, yang penting sudah selesai seperti itu. Baik, Mbak Ayu sudah bagus sekali, sudah paham bahwa kemampuan orang itu berbeda-beda, kemudian tadi sudah tahu bahwa setiap orang itu pasti membuat kesalahan dan juga tidak ada yang jalannya mulus, dan
tiap orang itu kemampuannya berbeda-beda hingga akhirnya menentukan penampilan dan juga hasil dari ujian prakteknya itu tadi ya. Baik, betul sekali bahwa setiap orang ini pasti bisa membuat kesalahan. Tidak ada jalan hidupnya itu yang tidak membuat kesalahan. Pastinya setiap orang ini di dalam hidupnya itu, entah dalam peristiwa atau pengalaman apapun tadi seperti di ujian praktek, itu pasti ada yang merasa takut dan merasa gugup. Itu wajar, tapi apa dampak dari rasa takut dan rasa gugup yang tadi itu, jika kita bisa mengontrolnya dengan baik, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk mengendalikan rasa takut dan rasa gugup itu tadi, bahwa ini itu ujian dan setiap orang itu pasti akan seperti teman-teman yang lain bahwa sama-sama juga akan melakukan ujian. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk meyakinkan diri kita bahwa oh, semua orang itu juga melakukan ujian kayak teman-teman yang lain, nggak hanya aku saja. Jadi di sini aku juga ujian, gimana caranya aku bisa melakukan yang terbaik, penampilan yang terbaik waktu ujian, seperti itu. Kemudian Mbak Ayu juga ingin nilai yang sempurna dan nilai yang maksimal. Itu sudah bagus sekali, sudah sesuai sekali, sudah berusaha. Namun di balik itu, bahwa nanti nilainya tidak maksimal dan Mbak Ayu merasa gagal sepenuhnya, itu benar-benar tidak logis dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Mbak Ayu ini hanya karena gagal penampilannya akan membuat nilai Mbak Ayu ini nggak maksimal. Seperti itu, penampilan Ayu ini merasa nggak maksimal. Itu kan masih tergantung dari penilaian juri dan juga tergantung dari penilaian teman-teman yang lain, bahwa penampilan teman-teman yang lain pun juga ada yang melakukan kesalahan. Tapi apakah teman-teman yang lain juga merasa gagal sepenuhnya seperti Mbak Ayu? Tentu juga tidak seperti itu ya. Jadi Mbak Ayu ini kedepannya bisa menerima diri Mbak Ayu bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian untuk tadi takut dan gugup karena respon dan tindakan orang lain, Mbak Ayu tadi juga mengatakan bahwa itu adalah tindakan mereka dan Mbak Ayu nggak bisa mengontrolnya, nggak bisa menyuruh mereka untuk diam. Tapi harapannya Mbak Ayu kan inginnya seperti itu, ingin orang lain bahwa orang lain ini meresponnya itu baik, diam aja dan memperhatikan tanpa ada yang ketawa waktu Mbak Ayu tampil. Tapi kan kenyataannya kita tidak bisa mengontrol tindakan dan sikap dari orang lain. Terserah orang lain itu akan bertindak seperti apa, itu diri mereka, itu bukan diri Mbak Ayu. Yang bisa Mbak Ayu kontrol kan hanya diri Mbak Ayu sendiri. Bagaimana saya harus tetap bisa tampil dengan baik waktu ujian praktek, kemudian Mbak Ayu bisa mengusahakan yang terbaik waktu tampil di ujian praktek itu tadi. Apa yang Mbak Ayu dapatkan dari sesi konseling kita hari ini? Ya, saya dapat pelajaran dari Ibu tadi bahwa manusia pasti ya buat kesalahan, terus sadar diri juga gitu, bahwa ya nggak harus perfect gitu. Ya pasti ya bikin kesalahan, namanya juga proses, pasti ya nggak gampang gitu kan. Pasti ya semua orang pasti ya mengalami apa yang saya alami. Pasti kan orang lain juga berproses gitu. Sama juga semua orang pasti berproses, tapi ya hasilnya kan masing-masing beda gitu. Oke, baik. Karena waktu kita sepertinya sudah habis ya, 40 menit sudah berlalu. Ibu habis ini juga ada kegiatan. Untuk sesi konseling kita hari ini Ibu cukupkan hari ini. Ibu cukupkan sekarang. Untuk hal-hal yang belum digali dan belum kita selesaikan hari ini bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya. Untuk pertemuan berikutnya apakah mau disepakati di waktu dan kapan? Mungkin minggu depan Bu ya. Oh, minggu depan. Iya. Mau di waktu dan jam yang sama seperti sekarang? Enggak, beda jam, beda hari juga. Oh, beda jam, beda hari juga.
Oke, nanti bisa menghubungi ibu saja ya lewat chat seperti kemarin itu untuk Iya. kita melakukan janji temu mau melakukan sesi konseling ini di waktu dan jam yang kapan gitu ya. Iya. Oke, baik. Perasaannya bagaimana? Ya udah lega gitu, udah menceritakan apa yang saya alami gitu kan. Ya udah dapat solusi juga, jadi ya udah tenang, kayak nggak ada beban gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ya, Ayu ini sudah sama-sama. menyempatkan waktunya untuk melakukan sesi konseling kita untuk hari ini. Semoga apa yang Mbak Ayu dapatkan dari konseling kita bermanfaat bagi Mbak Ayu dan bermanfaat bagi perkembangan Mbak Ayu ke depannya. Begitu ya. Oke. Iya. Iya. Setelah ini ada kelas? Setelah ini istirahat, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Mungkin habis istirahat kelas lagi. Oh, ada. Habis istirahat ini ada kelas lagi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Akhiri untuk sesi Ya. konseling kita hari ini. Mbak Ayu bisa kembali melanjutkan Kelas. aktivitasnya. Iya. Terima kasih, Pia. Iya. Saya sama-sama. permisi. Iya. Hati-hati di jalan. Ya.